katanya naluri mengurus rumah tangga akan tumbuh sendiri setelah menikah. Nyatanya, mengurus rumah tangga itu gak cuma butuh naluri, tapi juga perlu banyak belajar dan menyiapkan mental, bahkan sejak jauh sebelum memutuskan berumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga dituntut untuk terus belajar, bukan agar menjadi pemenang, melainkan sebagai penenang dalam rumah tangganya. Ibu rumah tangga merupakan peran utama dalam mengokohkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, ilmu seputar perdapuran wajib banget kita kuasai, karena kalau dapur aman, insya Allah rumah tangga terhindar dari kerapuhan, atau istilah yang sering kita dengar, dapur ngebul, keluarga bahagia. Ibu rumah tangga juga dituntut serba bisa dalam mengurus rumah tangganya, mulai dari mengatur keuangan, mengurus rumah, mengatur kebutuhan keluarga, belanja, menyiapkan hidangan keluarga, dan semuanya itu dilakukan sendiri kecuali punya rezeki lebih jadi bisa menggaji ART. Kadang waktu 24 jam masih terasa kurang untuk pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Setelah 20 tahun menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, saya menyadari bahwa ternyata ilmu manajemen dapur memang sangat penting untuk kita pelajari. Apa saja sih langkah-langkah manajemen dapur itu? Pertama, mengatur keuangan. Dalam mengatur keuangan, kita perlu menyusun rencana keuangan keluarga untuk memudahkan kita mengevaluasinya. Secara umum, persentasi alokasi budget yang tepat dalam membagi pemasukan ada 3. 50% kebutuhan hidup, 30% cicilan, 20% tabungan. Dan kita juga harus bisa membedakan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Yang kedua adalah mengatur kebutuhan. Sangat penting bagi kita untuk membuat daftar kebutuhan agar semua kebutuhan terdata stoknya, sehingga tidak ada lagi kebutuhan yang berlebihan, kekurangan, atau bahkan kadaluarsa. Kemudian yang ketiga adalah teknik menyiapkan dan menyimpan bahan makanan. Menyiapkan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan, tujuannya untuk mengefisienkan waktu dalam belanja dan memasak, agar tidak sering pergi ke tempat belanja. Dan dengan mengetahui teknik menyimpan bahan makanan yang tepat, kita dapat memastikan bahan makanan tetap segar, awet, dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah masak kilat. Jurus masak kilat ini salah satunya dengan membuat persediaan bumbu-bumbu dasar yang bisa digunakan untuk hampir semua masakan. Contohnya, kita buat bumbu dasar putih yang bisa digunakan untuk memasak aneka tumisan sayur, semur, sup, hingga nasi goreng. Dan yang terakhir adalah membiasakan dapur rapi dan bersih. Di tengah kemudahan akses terhadap makanan yang kita miliki saat ini, bisa lewat GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain, memasak di rumah itu adalah mood. Kenapa dapur harus rapi dan bersih? Yaitu untuk menambah mood menggunakan dapur dalam memasak dan menghidangkan makanan. Meskipun rapi dan bersihnya dapur tidak mempengaruhi tingkat enaknya masakan kita. Belajar manajemen dapur memberikan banyak manfaat, baik bagi profesional di industri kuliner maupun bagi individu yang ingin meningkatkan keterampilan memasak dan pengelolaan rumah tangga. Buat saya pribadi, setelah mengikuti 5 langkah manajemen dapur ini, tidak hanya urusan dapur yang aman, tapi juga keuangan lebih tertata, sehingga budgetnya bisa dialihkan ke dana liburan atau buat alokasi saving yang lain. Saya Swistia, sampai ketemu di video selanjutnya.